Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang dinamika gerak lurus, di mana dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Jadi di sini ada gaya, dan gaya berhubungan dengan hukum Newton yang dinyatakan oleh Isaac Newton. Kita langsung masuk. Hukum pertama Newton adalah satu benda keadaannya akan tetap. Nah, itu intinya, satu benda keadaannya akan tetap kecuali diberikan gaya padanya. Jadi kursi yang diam akan tetap diam kecuali kita tarik atau kita dorong. Lemari diam akan tetap diam kecuali kita tarik atau kita dorong. Nah, itu sederhananya. Jadi sigma F sama dengan 0. Jadi kalau bendanya kalau tidak ada gaya yang bekerja pada satu benda, atau kalaupun diberi gaya tapi resultannya sama dengan 0, maka bendanya akan tetap diam atau dia bergerak lurus beraturan, artinya kecepatannya tetap. Lanjut, hukum kedua Newton. Jadi bacanya ini bukan hukum 2 ya, hukum kedua, karena ini merupakan tingkatan pertama, kedua, ketiga gitu. Jadi bacanya harus kedua Newton, di mana katanya percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya sebanding dengan resultan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa. Jadi kalau kita mendorong kursi dengan mendorong meja, itu akan beda percepatannya. Mendorong lemari dengan mendorong kursi itu jauh beda percepatannya. Kenapa? Karena massanya juga berbeda. Benda yang lebih ringan akan mengalami percepatan lebih besar karena resultan yang sama. Karena apa? Karena massanya lebih kecil. Jadi dirumuskan A sama dengan sigma F dibagi M atau sigma F sama dengan M dikali A. Kemudian hukum ketiga Newton. Jadi ini tentang hukum aksi reaksi. Jadi kalau diberikan gaya aksi pada suatu benda, maka benda itu akan menerima gaya yang sama dengan arah yang berlawanan. Contohnya seperti ini. Misalnya ada balok diletakkan di atas lantai. Nah, balok ini kan memberikan gaya aksi ke pusat ke lantai ya. Gaya aksi. Nah, karena dia berinteraksi antara balok dengan lantai, maka lantai juga memberikan gaya kepada balok yang arahnya berlawanan. Jadi gaya aksi dan gaya reaksi ini besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, makanya dinamakan dengan min reaksi. Next, kita masuk gaya. Jadi gaya ini dapat berupa dorongan ataupun tarikan. Dia bisa mengubah benda ya, jadi dia bisa mengubah gerak, bisa mengubah bentuk, bisa mengubah arah benda. Jadi karena tadi rumusnya M kali A, maka dimensinya satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, kilogram meter per sekon kuadrat itulah yang kita kenal dengan Newton. 1 Newton ini 1 N. Berikutnya kita langsung masuk macam-macam gaya. Jadi secara umum terdapat 2 jenis gaya. Yang pertama ada gaya interaksi, yang kedua ada gaya kontak. Gaya interaksi ditimbulkan suatu benda pada benda lain letaknya berjauhan gitu. Jadi tidak ada sentuhan. Contohnya gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Itu namanya gaya gravitasi. Itu namanya gaya interaksi, maaf. Interaksi juga disebut dengan gaya medan biasanya ya. Jadi tidak ada interaksi gravitasi bumi dengan benda-benda di atasnya. Tidak ada interaksi antara gaya gravitasi bumi di pusat itu dengan bendanya, walaupun bersentuhan kita dengan bumi, maksudnya gaya kita tidak langsung bersentuhan dengan pusat bumi itu. Gaya listrik, jadi kalau misalnya ada 2 buah muatan yang berjauhan, walaupun tidak disentuhkan, itu terdapat gaya listriknya yang akhirnya menghasilkan medan listrik. Begitupun magnet. Nah, kemudian gaya kontak. Gaya kontak inilah yang akan kita pelajari di dalam dinamika ini. Gaya kontak ini hanya terjadi pada benda-benda yang bersentuhan. Contohnya gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Jadi gaya gravitasi itu ada yang bersentuhan, ada yang tidak. Yang bersentuhan itu yang langsung bersentuhan dengan pusat gravitasi dengan bumi. Nah, berarti gini, kalau langsung bersentuhan dengan bumi itu termasuk kepada gaya kontak, tapi tidak langsung bersentuhan dengan bumi tidak termasuk gaya kontak. Contohnya pesawat yang terbang itu kan masih dipengaruhi oleh gravitasi, tapi itu bukanlah gaya kontak, tetapi merupakan gaya interaksi.
Nanti salah ya, contoh ibu sebelumnya itu salah sebut. Maaf. Lanjut, ada gaya normal. Yang gaya kontak itu terbagi menjadi lanjut ya. Sekarang gaya kontak. Gaya kontak ini hanya terjadi pada benda-benda yang bersentuhan. Terdiri atas beberapa. Yang pertama ada gaya normal. Gaya normal arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Jadi gaya normal hanya terjadi pada benda yang bersentuhan. Misalnya balok. Jadi keterangan gambarnya kayak gini. Ini yang 3 ini setali. Benda satu berada di atas bidang 2. Ini benda satu berada di bidang datar. Bidang datar ini namanya lantai atau lantai. Kemudian muncullah gaya aksi pada bidang. Gaya aksi arahnya ke bawah. Kemudian karena ada gaya aksi ke bawah, maka muncullah gaya reaksi ke atas. Gitu. Jadi gaya normal selalu tegak lurus terhadap bidang lintasannya. Jadi nanti kalau dia berada di bidang miring, gaya normal itu bukan miring tapi tegak lurus. Nanti perlihatkan gambarnya. Nah, contoh gaya normal pada berbagai benda. Kalau bidang horizontal, nah ini kan gaya berat ke bawah ya. Gaya berat ke bawah, maka gaya normalnya ini tegak lurus terhadap gaya sentuhnya. Ini kan gaya sentuh antara balok dengan lantai, maka gaya normalnya arahnya seperti ini. Nah, beda lagi kalau bidangnya itu miring. Ini kan bidang miring, terus ini adalah gaya apa sih? Ini bidang sentuhnya, maka gaya normalnya itu kayak gini. Jadi bukan miring juga, tapi dia tegak lurus. Nah, ini sudutnya tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Kalau bidang sentuhnya itu di samping kayak gini, maka tetap gaya normalnya itu tegak lurus. Berikutnya kita masuk gaya gesekan. Nah, gaya gesekan ini adalah gaya yang melawan arah perpindahan benda. Kalau benda bergeraknya ke depan, maka gaya geseknya ke belakang. Demikianlah yang diterapkan oleh orang untuk membuat alas sandal atau alas sepatu agar gaya geseknya besar sehingga tidak terganggu. Gaya gesek ini terbagi dua, gaya gesek statis yang terjadi pada benda dalam keadaan diam, dan nanti ada gaya gesek kinetis. Pada gaya gesek statis, persamaannya berlaku koefisien gesekan statis dikali dengan gaya normal. Nah, karena ini berhubungan dengan gaya normal, maka gaya gesekan tergantung juga pada keadaan benda. Jadi kalau pada bendanya pada bidang horizontal, maka gaya normalnya gunakan, nah ini ya, yang tadi. Kalau gaya normal pada bidang horizontal, maka besar gaya normal sama dengan W atau MG-nya. Kalau benda pada keadaan miring, maka gaya normalnya sama dengan W cos alpha. Kalau benda pada bidang vertikal, maka gaya normalnya sama dengan gaya normalnya tinggi. Nah, karena beda-beda gaya normal setiap benda, maka gaya gesekan juga beda-beda tergantung kondisi bendanya. Apakah dia berada di bidang datar ataukah berada di bidang miring. Juga dengan gaya gesekan kinetis, persamaannya mirip, hanya saja di sini kita pakai Newcal atau koefisien gesekan kinetis. Ini terjadi pada benda yang saling bergerak relatif. Nah, ada beberapa catatan penting di dalam gaya gesek ini. Pertama, jika gaya yang menarik lebih kecil daripada gaya gesek statis, maka benda berada dalam keadaan diam. Pahami baik-baik ya. Jadi kalau misalnya benda itu ditarik, misalnya ini ya, benda itu ditarik, tapi yang menariknya ini lebih kecil dari gaya gesek statis, maka kira-kira benda bisa bergerak atau tidak? Tidak kan? Benda pasti berada dalam keadaan diam, walaupun di sini dia dikatakan ditarik, karena gaya geseknya lebih besar. Pada saat ini, kalau ditanya di soal pada keadaan seperti ini, maka berlaku gaya gesek statis. Jadi gaya gesek kinetisnya nggak ada, yang dipakai adalah gaya gesek statis. Sebaliknya, jika gaya yang menarik lebih besar daripada gaya gesek kinetis ataupun statis, di sini atau statis ya, pokoknya gaya gesek yang manapun kita hitung dua-duanya, ternyata gaya yang menarik itu lebih besar. Nah, di sini berlaku gaya gesek kinetis, gaya statis diabaikan. Paham ya? Jadi kalau gaya
geseknya lebih besar, gaya gesek statisnya lebih besar pada gaya menarik, atau gaya yang menarik ini lebih kecil, maka benda diam. Kalau benda diam, maka berlaku gaya gesek statis. Nah, sebaliknya, kalau gaya tarik ini lebih besar, baik dibandingkan dengan gaya gesek statis ataupun gaya gesek kinetis, ini lebih besar, maka berlaku gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis tadi diabaikan karena dia bergerak. Mudah-mudahan paham ya. Kemudian ada gaya berat. Ini adalah gaya yang menuju pusat bumi karena diakibatkan oleh percepatan gravitasi bumi. Ini ada W sama dengan M kali G. Masa ini harusnya M kecil ya. Sorry, ibu salah tulis. W sama dengan mg. Kalau dia miring, dia tetap menuju pusat bumi. Kalau dia datar, dia menuju pusat bumi. Kalau miring pun, dia tetap menuju pusat bumi. Beda dengan N tadi. Kalau dia kayak gini juga menuju pusat bumi. Kalau dia vertikal juga menuju pusat bumi. Jadi selalu ya, gaya berat itu selalu menuju pusat bumi dan persamaannya selalu M kali G. Beda dengan gaya normal. Nah, di sini kita coba menguraikan gaya yang ini kita coba menguraikan beberapa gaya pada bidang miring yang nantinya akan sangat diperlukan ketika kita membahas soal gaya benda pada bidang miring licin dulu ya. Kalau licin berarti tidak ada gesekan. Nah, kalau dia berada pada bidang miring, kita uraikan dulu. Yang pertama kali kita uraikan adalah gaya berat. Gaya berat lurus ke bawah ya. Gaya berat lurus ke bawah namanya W atau MG. Ini lurus ke bawah, kemudian sudutnya kita buat garis lurus, tegak lurus ke sini. Nah, inilah disebut dengan gaya normal. Kan ini tadi bidang sentuhnya. Buat garis tegak lurusnya itu dengan gaya normal. Dan perpanjanglah gaya normal ke bawah sehingga membentuk sudut theta. Nah, di sini berlaku gaya normalnya sama dengan mg cos theta. Jadi karena dia segaris sebenarnya sama. Jadi kalau ditanya di soal seperti ini gaya normalnya berapa? Persamanya adalah mg dikali cos theta. Sedangkan gaya beratnya tetap m kali g. Nah, kemudian gaya yang bekerja pada bidang miring yang bergerak ke bawah. Kan ditanya biasanya berapa gaya total M dikali A ya. Untuk mencari A-nya kita perlu menghitung resultan gaya di sini. Di sini karena di sini bidangnya licin maka tidak ada gaya gesek. Jadi di sini F-nya adalah mg sin theta, ini Fx. Jadi gayanya terbagi menjadi dua komponen. Oh, ini panah ibu salah ya, bentar. Ini nggak ada panah. Gaya ya, gaya saja. Gaya diuraikan. Nah, gaya saja. F diuraikan menjadi dua. Ada Fx, ada Fg. Fx itu Fg sin theta yang ini yang square. Ini di sini kalau bilangnya miring yang ini X-nya. Dan ini Y-nya. Jadi kalau Fg-nya Fg cos theta. Nah, kalau ada gesekan, beda lagi kalau ada gesekan. Bedanya apa? Kalau dia ada gesekan berarti kan ke bawahnya ada mg sin theta, ke atasnya ada gaya gesek, kayak gitu bedanya. Karena dia bergerak itu dilawan oleh gaya gesek karena lantainya kasar. Gaya normalnya tetap mg cos theta, kemudian gaya beratnya tetap mg. Nah, gaya geseknya gaya geseknya nu k dikali n. N-nya yang mana ya? Yang ini tadi gitu. Jadi nu k kali mg cos theta. Nah, total gayanya ini. Nah, kembali ke sini ya. Jadi dari sini kembali ke atas. Jadi total gayanya kan M kali A, maka gaya total itu adalah mg sin theta dikurang FK sama dengan M kali A. Ini datangnya dari mana, Bu? Dari hukum kedua Newton. Jadi kita tuliskan sigma F di sini adalah mg sin theta dikurang FK. Kenapa kok gaya yang ini aja kita lihat, Bu? Kenapa yang itu aja kita lihat? Karena dia si balon ini hanya bergerak pada bidang X saja. Kan si balonnya tidak turun naik.
ini. So, kalau ada pertanyaan menghitung A, maka kita gunakan persamaan ini. Hitunglah percepatan, maka kita gunakan ini. Dan tahu dari mana datangnya kan? Mg sin theta dikurang Fk. Kenapa nggak Fk dikurang Mg sin theta, Bu? Ya karena nggak mungkin kalau Fk-nya lebih besar, tentu dia tidak bergerak, sedangkan dia di bidang miring. Kalau di bidang miring tentu dia meluncur ke bawah. Mg sin theta-nya lebih besar, makanya yang lebih dulu di sini Mg sin theta. Berikutnya, kalau ada pada sistem katrol kayak gini, ada balok A dan balok B dihubungkan dengan katrol dan lantainya kasar. Dari mana tahu lantainya kasar? Ada new di sini. Ada new K, ini terlalu besar hurufnya. Sorry, ini new K. Ini huruf terlalu besar, ini new K. Artinya kalau lantai ini kasar, sehingga si A ini punya gaya gesek arahnya ke kiri. Kenapa ke kiri, Bu? Karena si balok A ini pasti akan bergerak ke kanan, makanya gaya geseknya ke kiri. Kalau ditanyanya gaya gesek A, gaya normal A, tahu ya di sini gambarnya atau ini dia, maka besarnya sama dengan MA dikali gravitasi, kan dia searah. Nah, kemudian dia ditarik ke sini, maka percepatan arahnya ke kanan ya, percepatan arahnya ke kanan seperti ini. Kemudian yang menariknya adalah si B atau Mg1B. Ini gaya-gaya yang bekerja padanya. Silakan nanti dicoba diturunkan. Kalau tidak paham nanti Ibu bisa jelaskan di WhatsApp. Jadi nanti ditemukan hasil total rumusnya ini A sama dengan MB dikali mu kali M A per MA tambah MB dikali gravitasi. Ini untuk bidang kasar, sedangkan untuk bidang listrik kayak gini nggak ada nyukanya. Dari mana datangnya, Bu? Ini bisa diturunkan dari hukum kedua Newtonnya diturunkan. Kalau tidak bertemu, nanti Ibu jelaskan. Silakan bertanya dulu baru Ibu jelaskan ini. Nah, kalau dia di bidang horizontal, juga kayak gitu, M1, M2-nya, gaya normalnya adalah M1 kali G. Kenapa M1 kali G saja? Karena ini, kalau ini judulnya gaya normal pada M1 ya, karena ini M1 ini hanya bersentuhan dengan M2. Sedangkan gaya normal pada benda 2 ini M1 M2 kali G. Kenapa? Karena ini berdempet terus bersentuhan dengan lantai. Oke, demikian saja pembahasan kita. Pembahasan teorinya ya. Contoh soalnya akan Ibu sertakan dalam video yang berbeda. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.